Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Petani tak nikmati pedasnya harga cabai. Polisi tembak pencuri yang berupaya kabur. Sepak rago, permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan kaum muda Minangkabau. Harga cabai yang meroket ternyata tak dinikmati petani cabai. Hal itu terjadi karena banyak tanaman cabai yang diserang hama yang berakibat pada gagal panen. Seperti yang dialami petani cabai di daerah Batu Gadang, Indarung, pinggiran Kota Padang. 2/3 dari setengah hektar ladang miliknya yang ditanami cabai busuk dan tak bisa dipanen. Biasanya setiap minggu, Winda bisa memanen 4 hingga 5 kg cabai dan dijual Rp30.000 per kilogram. Namun kini, saat pedagang membeli cabainya Rp80.000 per kilogram, Winda hanya bisa memanen 1 hingga 1,5 kilogram cabai setiap minggu. Alhasil, ibu beranak 2 ini tak menikmati gurihnya harga cabai. Menurut Winda, selain diserang hama, cuaca juga menjadi salah satu penyebab gagal panen yang diderita petani cabai di daerahnya. Maklum, dalam 2 bulan terakhir, cuaca di Padang memang tak menentu. Penyebabnya karena cuaca buruk, hari sering hujan-hujan. Terus buahnya kuning, rugi Pak, jauh ruginya. Ada Pak, cuman kadang-kadang tuh seminggu tuh cuma sekilo setengah gitu. Itu 80.000 sekilo. Karena sedikitnya cabai yang dihasilkan petani Batu Gadang, pedagang pun enggan datang ke daerah itu untuk membeli cabai. Petani harus membawa sendiri cabainya ke pasar untuk dijual. Namun Winda menyiasatinya dengan cara menjual cabai di pinggir ladangnya. Dengan cara itu, Winda bisa menghemat biaya transportasi. Seonggok cabai seberat setengah ons dijual Winda Rp5.000. Beli cabai sama petani langsung, karena kalau beli langsung ke petani agak murah daripada dibeli di pasar. Satu tumpuk itu harganya Rp5.000. Kadangkala alam tak berpihak pada petani. Kala harga cabai menggila, petani cabai tak bisa meraup banyak rupiah karena cabai yang dihasilkannya menurun drastis. Robiha melaporkan dari Padang. Serombongan warga yang memegang senjata laras panjang ini bukanlah hendak pergi berperang, tapi mereka akan menembak tupai yang banyak berkeliaran dan merusak buah kelapa dan buah coklat yang ditanam warga. Bagi masyarakat Tikanagarian Larenan Panjang Barat ini, keberadaan tupai dianggap sebagai hama yang merugikan. Menurut wali nagari setempat, lebih dari 50% hasil ladang warganya yang berupa kelapa dan coklat dirusak binatang mengerat ini, sehingga hasil panennya menurun drastis. Dan dengan adanya hama tupai ini malahan lebih dari 50% hasil kelapa yang dihasilkan oleh masyarakat dengan adanya hama tupai ini. Dan juga ada tanaman-tanaman lain seperti durian, kakao, dan tanaman-tanaman yang ditanam oleh masyarakat. Petani di daerah ini memang geram dengan perbuatan tupai. Akibat ulahnya, banyak buah kelapa di ladangnya yang jatuh dan berlubang karena dirusak oleh tupai. Dalam pengamatan petani, seekor tupai mampu merusak 3 buah kelapa dalam 1 hari. Mulai teguknya menjak dari kecil ini, bahkan membahayakan sekurang-kurangnya 3 dalam 1 tandang. Nah, dalam 1 ekor tupai merusak dalam 1 hari 1 sampai 3. 1 yang diteguk, 3 yang kena. Untuk membasmi hama tupai tersebut, Nagari Larenan Panjang Barat mengadakan kegiatan berburu tupai yang bisa diikuti oleh siapa saja. Pemenangnya ditentukan oleh jumlah tupai yang tewas dari hasil tembakan senapan anginnya. Hari Minggu lalu, Nagari Larenan Panjang Barat didatangi oleh puluhan warga yang menenteng senjata laras panjang
lengkap dengan atribut militernya. Senjata laras panjang digunakan peserta adalah senapan angin dengan kaliber 4,5 mm. Menggunakan senjata dengan kaliber seperti itu tak harus memerlukan izin khusus dari polisi. Selain membasmi hama, peserta juga bisa menyalurkan hobi menembaknya. Senang gitu. Ini banyak ini baru yang dapat gitu. Yang belum dicari lagi kita sendirian kan cuman kan. Senangnya di mana, Pak? Apa sebetulnya? Senangnya perasaannya di mana, Pak? Ya pas tepat sasaran itulah. Pas tepat sasaran, buruan jatuh, nah kita ngambil lah dalam keadaan berdarah gitu kan. Senang ya, Pak? Senang gitu. Dalam kegiatan tersebut, ribuan tupai berhasil ditembak peserta. Sebelum dikuburkan, tupai-tupai tersebut dipajang dan dihitung jumlahnya untuk menentukan pemenang. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan hektar kebun alpukat di Pasaman Barat diserang hama kutu putih. Salah satunya di daerah Pelasma, Nagari Persiapan Giri Maju, Pasaman Barat. Bahkan sebagian tanaman alpukat di daerah ini daunnya rontok, memutih dan berlendir. Serangan hama kutu putih terjadi sejak beberapa pekan lalu. Serangan hama tersebut bisa dilihat dengan adanya lendir pada daun hingga berwarna putih. Hama ini terus menyebar ke ranting tanaman lainnya sehingga menyebabkan daun alpukat rontok dan bahkan bisa menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Menurut Ketua Kelompok Tani Karya Bersama, serangan kutu putih berdampak buruk bagi tanaman alpukat dan berpengaruh terhadap hasil buahnya. Dampaknya itu yang pertama, itu daunnya itu ada semacam lendir kutu putih ini, mungkin air liurnya, sehingga dia itu tidak bisa memasak makanan, sehingga fisiknya dia lemah. Itu akan terjadi nanti kerontokan daun dan juga nanti kerontokan dahan-dahannya mati-mati. Itu bisa juga nanti efeknya kalau daunnya udah teruntuk semua, itu akan dia mati sendiri. Sementara itu menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat, permasalahan hama kutu putih hampir merata di beberapa kecamatan. Diperkirakan sekitar 500 hektar kebun alpukat di Pasaman Barat diserang hama kutu putih. Hama kutu putih di lokasi kelompok Kelompok Tani Karya Bersama di Pelasma Giri Maju. Hari ini kita melakukan penyuluhan apa-apa yang bisa tindakan yang kita lakukan terhadap penanganan penyakit hama pada tanaman alpukat ini. Untuk penanganan hama tersebut, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan bersama tim langsung meninjau ke lokasi dan memberikan penyuluhan tentang cara pencegahan hama tersebut, serta metode perawatan alpukat yang baik, termasuk proses penyemprotan dan pemangkasan agar bisa meningkatkan produktivitas tanaman alpukat. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seperti inilah kondisi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3, Sungai Aur, Jorong Sikilang di Pasaman Barat. 3 ruangan belajar siswa rusak. Selain loteng ruangan belajar, loteng teras sekolah juga sebagian rusak berat. Demikian juga halnya dengan kaca jendela yang pecah dan lemari ruangan belajar siswa rusak parah. Murid-murid pun belajar dalam suasana yang gerah karena tidak ada loteng di ruangan kelas yang biasanya menahan hawa panas. Selain itu, atapnya juga bocor dan menyebabkan air hujan menggenangi ruangan kelas. Sekolah ini juga kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan. Saat sekarang, laboratorium IPA dan laboratorium komputer masih menumpang di ruangan kepala sekolah. Fasilitas untuk murid juga sangat minim di sekolah ini. Toilet yang ada telah lama rusak dan tak bisa lagi digunakan. Akibat kerusakan itu, hanya toilet milik guru yang masih berfungsi dan jumlahnya hanya 1 buah. Guru dan murid harus antre untuk menggunakan toilet tersebut. Beberapa siswa memilih pulang dan menggunakan toilet di rumah daripada harus antre. Kerusakan ruang belajar dan minimnya fasilitas untuk murid menyebabkan 73 siswa di sekolah ini belajar dalam kondisi yang tidak nyaman. Menurut salah seorang guru, rusaknya ruang belajar di sekolah itu telah berlangsung lama. Upaya pihak sekolah meminta perbaikan ke Dinas Pendidikan Pasaman Barat hingga saat sekarang belum dikabulkan. WC siswa sekarang nggak ada. Jadi kalau siswa
kalau mereka mau ke kamar kecil atau buang air besar, mereka pakai siswa guru. Sarana kita yang belum ada, kita belum punya labor komputer. Labor komputer Pak, kita menumpang ke ruang kepala sekolah. Begitu juga dengan labor IPA, kelayakan Pak, kelayakan lokal belajar siswa sudah kategori tidak layak karena di dalam lokal kita tidak lagi memiliki loteng. Siswa menuntut pemerintah Pasaman Barat segera memperbaiki ruang belajar dan melengkapi fasilitas di sekolah mereka sehingga mereka bisa nyaman mengikuti pelajaran yang disampaikan gurunya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.